Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 2 Timotius 2 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Perhatikan ada kata pekerja yang tidak usah malu. Kalimat atau ayat ini bukan ditujukan bagi pendeta, majelis, atau pengerja gereja. Rasul Paulus memberikan nasihat pada Timotius, anak rohaninya, supaya berani menghadapi pengajar yang sesat. Salah satu strateginya yaitu tidak malu memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan tersebut sampai pada kita, yang artinya untuk kitalah pesan tersebut. Dalam kehidupan kita, mestinya meningkat dari orang yang dilayani menjadi yang melayani. Dari orang yang diberkati menjadi yang memberkati. Pesan firman Tuhan jelas sekali, supaya kita menjadi seorang pekerja yang tidak malu. Apakah kita ketika dihadapkan dengan situasi umum, beda iman, beranikah kita menyatakan nama Yesus? Atau menjadi seorang yang malu, tidak berani menyebut nama Yesus dengan alasan, kan kita harus berhikmat. Ladang pelayanan ini luas. Kita bisa menjangkau banyak jiwa, melayani Tuhan, dan menyatakan kemuliaan nama Tuhan dimanapun Tuhan percayakan kita. Apa dan bagaimanapun profesi kita, bila Tuhan buka kesempatan, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi perwakilan kerajaan surga. Dalam kehidupan pelayanan yang Tuhan percayakan, ada kesempatan untuk saya menyatakan kebenaran firman Tuhan, sekalipun di tengah situasi orang yang berbeda agama, berbeda iman dan kepercayaan. Satu kali dalam sebuah acara ulang tahun yang dihadiri banyak orang yang imannya dari berbagai latar belakang, saya diminta untuk memimpin doa karena tuan rumah bingung siapa yang harus berdoa, yang harus mendoakan untuk ulang tahun ini. Situasi ini yang saya suka. Saya pun berdoa dan menyebut nama Yesus secara jelas, bukan menyebut Isa Al-Masih atau Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin risikonya tidak diundang lagi atau dicuekin, ya tidak apa-apa. Bagi saya, melayani terbuka dalam berbagai kesempatan. Tadi malam secara tidak terduga, saya dihubungi oleh panitia dari program acara World Vaccine Update. World Vaccine Update. Mereka siaran setiap Senin malam pukul 21 sampai 23 melalui Zoom yang nantinya akan disiarkan melalui channel YouTube Kompas TV, saluran televisi berita yang terkenal itu. World Vaccine Update merupakan program yang berisi sharing dari orang-orang yang memiliki kepedulian seputar COVID dengan berbagai peristiwa yang mengikutinya. Program ini diikuti oleh tokoh-tokoh dari Indonesia, bahkan mereka-mereka yang tinggal di luar negeri juga. Di dalam acara itu ada tenaga kesehatan, ada tokoh pendidikan, ada jurnalis yang menyampaikan hoaks seputar COVID yang banyak berkembang, bahkan juga Duta Besar Republik Indonesia di beberapa negara pun diundang untuk hadir secara bergantian melalui Zoom. Tadi malam episode ke-35 menghadirkan Dubes Republik Indonesia untuk Argentina yang tinggal di Buenos Aires. Juga menghadirkan tokoh-tokoh yang tinggal di Amerika Serikat untuk sharing seputar vaksin atau COVID yang saat ini terjadi di Amerika atau juga perkembangan yang ada di Argentina, dan mereka sharing bergantian. World Vaccine Update diprakarsai oleh seorang musisi terkenal era 80-an, yaitu James F. Sunda. Kalau Anda tahu lagu Lilin Kecil dan September Ceria yang dinyanyikan oleh Vina Panduwinata,
Beliaulah pencipta lagu-lagu itu. Oleh karena bulan ini bulan September, maka bulan ini diberi tema September Ceria sesuai judul lagu yang beliau ciptakan. Lagu lilin kecil pun selalu dinyanyikan untuk mengingatkan bahwa kita ini seperti lilin yang menerangi kegelapan dunia. James F. Sunda merupakan seorang musisi terkenal yang ternyata dia menikah dengan seorang yang berbeda iman dengan dia. Dia seorang muslim menikah dengan seorang katolik, sehingga dia bisa menerima berbagai perbedaan yang ada dengan terbuka. Dan acara World Vaccine Update merupakan acara yang seringkali menghadirkan doa dari orang-orang berbeda iman, berbeda agama. Kadang-kadang dihadirkan secara bersamaan dari Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Kadang-kadang pergantian. Semalam atau tadi malam doanya giliran untuk sesi yang Kristen. Pendeta yang dipersiapkan ternyata berhalangan. Secara kebetulan panitia acara mengetahui pelayanan doa yang saya kerjakan. Jadilah secara mendadak saya dihubungi 1 jam sebelum acara untuk nantinya memimpin doa menggantikan pendeta yang berhalangan tersebut. Acaranya jam 21 sampai kurang lebih pukul 23. Tapi jadwal doa disampaikan pukul 22.30 saya harus siap untuk menyampaikan doa. Kesempatan ini pun tidak saya sia-siakan. Saya sampaikan nama Yesus secara utuh dalam doa yang saya sampaikan. Tidak saya samarkan. Saya ucapkan berkat untuk Indonesia dalam doa syafaat yang saya ucapkan. Oleh karena acara doa merupakan bagian akhir, saya pun semangat. Saya pun sampaikan dengan jelas, tanpa perlu disamarkan, tanpa perlu dalam tanda kutip, yang penting pakai hikmat ngomongnya. Jangan sampai hikmat membuat pengertian bahwa sebenarnya kita ini malu menyatakan nama Kristus. Tidak, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kuasa nama Yesus sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Saya tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk saya berfungsi sebagai perwakilan kerajaan surga, sekalipun di tengah-tengah orang-orang terhormat, pejabat, dan orang-orang terkenal lainnya. Pagi ini sebelum kita melangkah dalam aktivitas kita sepanjang hari ini, ingat selalu bahwa kita ini adalah pekerja Kristus yang seharusnya tidak usah malu memberitakan nama Yesus dimanapun dan sebagai apapun. Apakah Anda pegawai, karyawan, pedagang, wirausaha, guru, atau apapun profesi kita, dimanapun tempat pekerjaan kita. Mari kita belajar untuk menjadi perwakilan kerajaan surga. Tidak usah malu, tidak usah takut ditolak, sebab percayalah Tuhan akan selalu menyertai kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami terima, yang boleh kami pelajari. Kami mau belajar Tuhan menjadi pekerja yang tidak usah malu, mau menyatakan kebenaran firman-Mu, menyatakan kuasa nama-Mu, menyatakan kerajaan surga hadir di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar kami. Kuatkan kami Tuhan, beri kami keberanian, beri kami kemampuan, bahkan berikan kami kesempatan untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah teman-teman kami atau orang-orang yang berbeda latar belakang, iman ataupun kepercayaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang adalah Engkau. Kami bersyukur memiliki juru selamat yang hidup, yaitu Engkau. Dan kami bersyukur memiliki sahabat yang sejati, yaitu Engkau, yang kami kenal di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu, penyertaan-Mu ada atas anak-anak-Mu sepanjang pagi sampai malam, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjadi pekerja yang tidak usah malu. Salam dari saya, Ogi Raharjo, dari Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.